Mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai perubahan sosial dan cara kerja akibat teknologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marco Aditya Pasanda. Perkenalkan, nama saya Brandon Paimbonan dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Perubahan sosial dari sisi sosial, teknologi telah mengubah cara manusia berinteraksi. Jika dahulu komunikasi harus dilakukan secara langsung, kini orang dapat berkomunikasi lintas jarak dan waktu melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Selain itu, gaya hidup juga mengalami digitalisasi, seperti belanja online, belajar daring, dan menikmati hiburan melalui streaming. Namun, perubahan ini juga menimbulkan tantangan seperti ketergantungan pada gadget dan munculnya ketimpangan digital antara kelompok masyarakat yang memiliki akses teknologi dan yang tidak. Selanjutnya ada contoh dari perubahan sosial. Yang pertama ada pola komunikasi baru, yang kedua gaya hidup digital, dan yang ketiga ketimpangan digital. Jadi yang pertama itu ada pola komunikasi baru yang membuat komunikasi lebih cepat dan global, munculnya media sosial, chat instan, video call, dan membuat interaksi tatap muka menurun. Yang kedua ada gaya hidup digital yang membuat belanja online, hiburan streaming, belajar daring, dan juga membuat informasi mudah diakses kapan saja. Dan yang ketiga, ketimpangan digital. Jadi tidak semua masyarakat punya akses teknologi dan membuat kesenjangan digital. Yang kedua, cara kerja. Dalam dunia kerja, teknologi telah mengubah struktur dan pola kerja secara signifikan. Otomatisasi dan kecerdasan buatan menggantikan banyak pekerjaan manual, sehingga menciptakan kebutuhan akan keterampilan baru yang lebih berbasis teknologi. Selain itu, konsep kerja jarak jauh atau remote working semakin populer, memberikan fleksibilitas, waktu dan tempat kerja. Banyak orang juga kini bekerja secara lepas atau freelance melalui platform digital yang dikenal sebagai gig economy. Dan selanjutnya ada contoh dari perubahan cara kerja. Jadi yang pertama ada otomatisasi dan AI, yang kedua kerja jarak jauh atau remote work, dan ketiga itu ada fleksibilitas kerja, dan yang terakhir ada gig economy. Jadi yang pertama itu ada otomatisasi dan AI. Jadi otomatisasi dan AI itu seperti pekerjaan rutinnya digantikan oleh mesin dan membuat efisiensi meningkat, tapi butuh keterampilan baru. Yang kedua ada kerja jarak jauh atau remote work. Jadi bekerja dari mana saja jadi mungkin dan membutuhkan alat bantu seperti Zoom, Google, dan Workspace. Dan selanjutnya yang ketiga ada fleksibilitas kerja. Jadi fokus pada hasil bukan jam kerja yang tetap. Work-life balance lebih mudah untuk dicapai biasanya. Dan yang keempat ada gig economy. Jadi kerja lepas atau freelance melalui platform digital seperti Gojek, Upwork, dan lain-lain. Dan terakhir dari materi kami yaitu kesimpulan. Jadi teknologi memudahkan kehidupan dan kerja, tapi juga menuntut adaptasi. Perlu peningkatan keterampilan dan akses yang merata. Masyarakat yang siap beradaptasi akan lebih unggul di era digital. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kata yang mungkin kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.